Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhraja, maka mengeluarkan siapa Samiri, lahum bagi mereka orang-orang Bani Israel, mengeluarkan ijalan pada anak sapi atau pedet, jasadan menjadi jasad. Lahu bagi anak sapi itu khuwarun, suara sapi. Jadi Musa Samiri mengeluarkan dari perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan terus dibakar. Nah, dari situ Musa Samiri mengeluarkan menjadi bentuk anak sapi yang memiliki suara. Jadi berupa kayak patung anak sapi yang memiliki suara kayak suaranya sapi. Faqalu, maka berkata mereka, kaum atau ya orang-orang Bani Israel, hadza, ini anak sapi, iku ilahukum, Tuhan kalian, wa ilahu Musa, dan Tuhannya Musa. Tapi fanasi atau fanasia, lupa siapa Nabi Musa. Nah, terus orang Bani Israel mengatakan bahwa inilah Tuhan kalian dan Tuhannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lupa. Lalu Allah berfirman, afala yarawna, apakah maka tidak mengerti mereka Musa Samiri dan orang-orang Bani Israel, Allah yarji'u, bahwa tidak bisa menjawab apa anak sapi, bahwa tidak bisa menjawab apa ijalan ilaihim kepada mereka orang-orang Bani Israel, qaulan, pada ucapan, wala yamliku, dan tidak memiliki apa anak sapi itu, lahum bagi mereka Bani Israel, doron, pada kemelaratan atau bahaya. Maksudnya umpama tidak disembah, toh ya tidak bisa menjadikan malapetaka atau menjadikan sakit, ya enggak. Wala, dan tidak bisa memiliki apa nasabi, naf'an, pada kemanfaatan. Maksudnya umpama disembah juga tidak bisa menjadikan kemanfaatan, menjadi sehat, menjadi rezeki lancar juga enggak bisa. Jadi Allah berfirman, apakah orang-orang Bani Israel atau ya Musa Samiri CS itu tidak mengerti bahwa anak sapi yang dikatakan sesembahan, dikatakan Tuhan, itu nggak bisa menjawab dengan perkataan kepada mereka, tidak bisa menjawab dengan ucapan kepada mereka, dan juga tidak mampu untuk memiliki atau menguasai kemelaratan dan kemanfaatan sama sekali. Jadi umpama tidak disembah juga tidak bisa menjadikan malapetaka bagi mereka. Begitu juga umpama disembah juga tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka. Nah, apakah mereka itu nggak ngerti itu? Anak sapi kok dikatakan sebagai Tuhan. Walau kita kola, dan niscaya sungguh telah berkata lahum pada mereka Bani Israel, sapa Harunu, Nabi Harun, mingkobelu, dari sebelumnya, yaitu sebelum datangnya Nabi Musa, yang isinya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum, sesungguhnya diuji kamu sekalian, atau difitnah, atau dicoba kamu sekalian, bihi, dengan anak sapi. Jadi sebelum datangnya Nabi Musa, sebenarnya Harun sudah nasihati, sudah ngomongi pada orang-orang Bani Israel bahwa
kalian itu sedang mendapatkan cobaan dengan adanya anak sapi itu. Wa inna rabbakum, dan sungguhnya Tuhan kamu sekalian Bani Israel iku Ar-Rahman, Allah zat yang maha rahman, Allah zat yang maha pengasih. Fattabi'uni, maka mengikutilah kamu sekalian Bani Israel ini padaku Nabi Harun. Wati'u, dan taatlah kamu sekalian, wati'u, dan taatlah kamu sekalian amri pada perkaraku. Sesungguhnya Tuhan kalian yang sebenarnya itu adalah Allah zat yang maha rahman. Maka ikutilah aku dan taatlah perkaraku, atau ya taatlah perintahku. Kalau berkata mereka kaum atau orang Bani Israel, lan nabaroha, tidak henti-hentinya kami, berarti ya terus menerus, alaihi, menetapi atas menyembah anak sapi, menetapi atas menyembah anak sapi. Akifina, lagi orang-orang yang menetapi, orang-orang yang menetapi, hatta sehingga yarji'a, pulang atau kembali, ilaina, kepada kami, sapa Musa, Nabi Musa. Lalu orang-orang Bani Israel menjawab bahwa kami tidak henti-hentinya akan selalu menetapi menyembah anak sapi itu sampai datangnya Nabi Musa. Jadi selama Nabi Musa belum datang, kami akan selalu menyembah anak sapi ini. Kalau berkata siapa Nabi Musa, ya Harun, wahai Harun, apakah manakah yang mencegah apa maka kepada engkau? Apakah manakah yang mencegah apa maka kepada engkau? Idra'aitahum, ketika melihat engkau Harun, hum, pada mereka orang Bani Israel, dulu sesat mereka, Allah tatabi'ani, tidak mengikuti engkau Harun ni padaku Musa. Jadi Nabi Musa ngomong, wahai Harun, ketika kamu mengerti orang-orang sesat, yaitu sama menyembah berhala, apa yang mencegah kamu untuk menyusul aku, untuk mengikuti aku? Jadi ketika kamu mengerti orang Bani Israel itu sama menyembah anak sapi, nah, kenapa kamu kok enggak menyusul aku, kok enggak mengikuti aku? Afa ausaita, apakah menentang engkau Harun amri pada perkaraku? Apakah kamu niat menentang perkaraku? Qala, menjawab siapa Harun, ya bena umma, wahai anak laki-lakinya ibu, maksudnya wahai Nabi Musa, la ta'khudh, janganlah memegang engkau Musa biliyati, pada jenggotku, wala, dan jangan memegang birosi, pada kepalaku. Karena saking marahnya jenggot dan kepalanya Nabi Harun ditarik atau dipegang oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ngomong, wahai Musa, janganlah engkau memegang jenggot dan kepalaku. Ini sesungguhnya aku Nabi Harun, iku khasyitu, khawatir aku, an, bahwasanya takula, mengatakan engkau Nabi Musa, takula, mengatakan engkau Musa, farraqata, memecah belah engkau Harun, baina Bani Israel, di antara orang-orang Bani Israel, walam tarkuba, dan belum meneliti engkau Musa qoli, pada ucapanku Harun. Sesungguhnya aku Harun iku khawatir kalau kamu Musa menganggap aku telah memisahkan orang-orang Bani Israel. Jadi aku mengkhawatirkan kalau kamu mengatakan bahwa aku itu telah memisahkan orang Bani Israel, padahal walam tarkub qauli, padahal kamu belum meneliti ucapanku ini. Ya, itu. Saya khawatir kalau kamu itu menganggap aku memecah belah orang-orang Bani Israel. Kalau berkata siapa Nabi Musa, fama, maka apakah khotabuka, tingkahmu ya Samiri, wahai Samiri?
Terus Nabi Musa ngomong pada Samiri, "Hei Samiri, apa kehendakmu itu? Kok sampai keadaan seperti ini? Apa kehendakmu?" Qala menjawab, "Siapa Samiri?" Musa Samiri itu. "Basurtu, melihat aku, Samiri, bima dengan apa-apa, lam yabsuru, yang tidak melihat mereka, lam yabsuru, yang tidak melihat mereka, bi dengan ma." Jadi Musa Samiri menjawab bahwasanya dia itu melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Jadi orang lain nggak melihat sesuatu itu, tapi Musa Samiri kebetulan bisa melihatnya. Lalu fakobatu, maka menggenggam aku Samiri, maka menggenggam aku Samiri, kobedotan, satu genggaman, kobedotan, satu genggaman, min athari Rasul, dari jejaknya Rasul, dari jejaknya utusan, yaitu jejak atau ya bekas kudanya malaikat Jibril. Jadi bekas atau jejaknya kudanya malaikat Jibril. Lalu fanabatuha, maka membuang aku, atau yang melemparkan aku Musa Samiri, ha pada qabdhah, ha pada satu genggaman itu, yaitu dimasukkan ke dalam mulut anak sapi. Akhirnya terus bersuara itu, wa kadzalika, dan demikian itu, wa kadzalika, dan demikian itu, sawalat, menghias-hiasi li bagiku, menghias-hiasi li bagiku Musa Samiri, apa nafsi, hatiku. Dan melihat seperti itu, hatiku senang, hatiku cocok, atau ya senang. Jadi Musa Samiri menjawab bahwasanya dia itu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Terus jejaknya kudanya malaikat Jibril itu diambil, dimasukkan ke mulutnya anak sapi itu, langsung bersuara. Lah itu menjadikan Musa Samiri senang. Qala berkata, siapa Musa? Nabi Musa, fadhhab, maka pergilah engkau Samiri. Ya udah, pergi sana. Fa'inalaka, maka sesungguhnya bagi engkau Musa Samiri, fil hayati, di dalam dunia atau dalam kehidupan dunia maksudnya, apa antakula, bahwa mengatakan engkau Samiri, la misas, tidak ada sentuhan. Tidak ada sentuhan maksudnya nggak boleh menyentuh. Nah, itu Nabi Musa ngomong, ya udah pergilah kamu. Nah, itu. Dan setiap kamu ketemu orang lain di dunia ini, dan setiap kamu ketemu orang di dunia ini, kamu harus mengatakan la misas. Nah, tidak ada sentuhan, atau yang nggak boleh menyentuh. Karena ceritanya kalau ada orang lain yang menyentuh, kedua-duanya itu merasakan panas. Jadi kalau sampai terjadi sentuhan, maka kedua-duanya itu merasakan panas, entah itu Musa Samiri sendiri atau ya yang menyentuh itu. Wa innalaka, dan sungguhnya bagi engkau Musa Samiri, apa mau idan, tempat janji, apa mau idan, tempat janji, lan tukhlafah, yang tidak diselisih engkau hu pada mau idan. Dan besok hari kiamat, kamu akan mendapatkan janji yang tidak bisa engkau selisihi, yaitu akan disiksa oleh Allah. Jadi akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi besok hari kiamat itu kamu akan mendapatkan siksa yang tidak bisa engkau selisihi. Wangdur, dan melihatlah engkau Samiri, ilahika, pada sesembahanmu, yaitu anak sapi tadi, aladhi, yang dolta, jadi engkau Samiri, alaihi, atas anak sapi, atau alaihi, atas Tuhan itu, akifan, orang yang menetapi. Dan sekarang lihatlah anak sapi yang menjadi Tuhan yang kau tetapi itu, yang kau sembah-sembah itu. Lalu harrikonahu, niscaya akan membakar sungguh aku
Nabi Musa hu pada anak sapi itu, niscaya akan membakar sungguh aku Nabi Musa hu pada anak sapi. Suma kemudian lanan sifan nahu, niscaya menghambur-hamburkan aku hu pada anak sapi fil yami, di dalam lautan, nasfan dengan menghamburkan sungguh. Jadi lihatlah anak sapi yang kamu sembah-sembah itu, ya, dia itu atau ya, anak sapi itu akan aku bakar, kemudian akan aku sebar atau akan aku hamburkan di dalam lautan. Inamahilakum, sesungguhnya Tuhan kalian iku Allahu Allah, alladzi dzat la ilaha, tidak ada Tuhan ila kecuali huwa Allah. Sesungguhnya Tuhanmu yang sebenarnya itu adalah Allah, zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah itu. Wasi'a, luas atau ya mencakup, luas siapa Allah atau mencakup siapa Allah, kula syai'in, pada segala sesuatu, apa nih ilman, ilmunya. Dan ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi pengetahuannya Allah atau ilmunya Allah itu mencakup pada segala sesuatu. Kadzalika, demikian itu ikunakusum, menceritakan kami Allah. Kadzalika, demikian itu ikunakusum, menceritakan kami Allah, alaika, atas engkau Muhammad, alaika, atas engkau Muhammad, min amba ima, dari ceritanya apa-apa, qad sabaqo, yang telah lewat apa-apa. Demikian itulah kami Allah menceritakan kepadamu Muhammad cerita-cerita yang telah lewat, cerita-cerita zaman dulu, itu yang sebenarnya Nabi Muhammad nggak ngerti karena memang ya bukan zamannya. Wa qad atainaka, dan sungguh telah memberi kami Allah kepada engkau wahai Muhammad. Wa qad atainaka, dan sungguh telah memberi kami kepada engkau Muhammad, miladuna, dari sisi kami Allah, miladuna, dari sisi kami Allah, zikron, pada peringatan atau zikron pada sesebutan, yaitu Al-Quran. Dan sungguh kami Allah telah memberi kamu Muhammad, telah memberi kamu wahai Muhammad Al-Quran dari sisi kami Allah, sesebutan dari sisi kami Allah, maksudnya Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Man, barang siapa aroda, yang berpaling dia, anu dari Al-Quran, fainau, maka sungguhnya dia, fainau, maka sungguhnya dia man iku yahmilu, menanggung dia yaumal kiamah, besok hari kiamat. Jadi yahmilu, menanggung dia yaumal kiamah, besok hari kiamat, menanggung wizron, pada dosa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berarti nggak mau menetapi Al-Quran, maka besok hari kiamat dia akan menanggung dosa. Jadi besok hari kiamat dia akan menanggung dosa. Khalidina fih, khalidina, orang-orang yang kekal fi, di dalam dosa, maksudnya ya neraka. Wasa'a, dan sejelek-jeleknya lahum, bagi mereka, wasa'a, dan sejelek-jeleknya lahum, bagi mereka, yaumal kiamah, besok hari kiamat, himlan, tanggungannya. Nah itu, dan besok hari kiamat itu sejelek-jeleknya sesuatu yang mereka tanggung. Sama-sama menanggung kok, menanggung dosa, menanggung beban berat, berarti itu adalah sejelek-jeleknya tanggungan. Yauma yunfaku, pada harinya ditiup apa fisuri, trompet, yaitu trompetnya malaikat Israfil, trompetnya malaikat Israfil. Nah, berarti ini trompet malaikat Israfil yang kedua ini. Jadi pada saat trompetnya malaikat Israfil yang kedua dibunyikan atau ditiup, wanasyuru, dan mengumpulkan kami Allah, wanasyuru, dan mengumpulkan kami Allah, al-mujrimina, pada orang-orang yang berdosa, al-mujrimina, pada orang yang berdosa, yaumaidin, pada hari itu, zurkon, dengan melirik, zurkon, dengan melirik atau ya melotot matanya. Dan kami Allah mengumpulkan orang-orang yang berdosa saat itu atau hari itu dalam keadaan matanya melotot, dalam keadaan matanya melirik. Nah,
saking beratnya hari kiamat itu. Yatakhafatuna, sama berbisik-bisik mereka. Yatakhafatuna, sama berbisik-bisik mereka, bainahum, di antara mereka, bahwa illa bistum, tidak diam kamu sekalian, maksudnya di dunia, diam di dunia, illa kecuali ashron, 10 hari. Di antara mereka sama berbisik-bisik, ngomong-ngomong bahwa kalian tinggal di dunia itu hanya 10 hari. Nah, jadi perasaannya itu cepat sekali. Jadi setelah merasakan kehidupan di akhirat itu, perasaan tinggal di dunia atau diam di dunia itu selama 10 hari. Nahnu kami Allah iku alamu mengetahui, bima dengan apa-apa yakuluna yang berkata mereka, yaitu idyakulu ketika berkata sopo amsaluhum, lebih baik-baiknya mereka. Opa amsalum, lebih baik-baiknya mereka, apane torikotan agamanya. Kami Allah lebih mengetahui apa saja yang mereka katakan. Jadi kami Allah mengetahui apa saja yang mereka katakan, yaitu ketika orang yang lebih baik agamanya, lebih baik ucapannya, lebih baik agamanya, mereka tuh ngomong illa bistum illa yauman, illa bistum, tidak diam kamu sekalian, maksudnya di dunia, illa kecuali yauman, sehari. Jadi dia mengatakan kalian tinggal di dunia itu hanya sehari, berarti lebih cepat lagi. Itu padahal hidup di dunia itu lama sekali, tapi perasaannya ketika di akhirat, di dunia itu hanya sebentar sekali. Wa yas'alunaka, dan sama bertanya mereka kepada engkau Muhammad, anil jibali, tentang beberapa gunung. Orang-orang sama bertanya kepada kamu Muhammad, wahai Muhammad, tentang gunung. Fakul, maka jawablah engkau Muhammad, atau ya maka katakanlah engkau Muhammad, yansifuha, akan menghancurkan, ha pada jibal atau ha pada gunung, sopo robbi Tuhanku, nasfan, dengan sungguh hancur. Jadi katakan wahai Muhammad bahwa gunung yang kelihatan kokoh itu akan dihancurkan oleh Allah dengan sungguh hancur. Padahal kelihatannya terbuat dari batu kokoh, tapi nanti di hari akhir atau hari kiamat itu semua akan dihancurkan oleh Allah. Faidaruha, maka meninggalkan siapa Allah pada gunung, ko'an, dengan membentang, sof-sofan yang rata. Lalu Allah akan meninggalkan gunung itu, ya, membentang yang rata. Jadi gunung itu sudah jadi hamparan yang rata sudah. Lataro, tidak mengerti engkau atau tidak melihat engkau wahai Muhammad, via di dalam gunung. Lataro, tidak mengetahui engkau, tidak mengerti engkau Muhammad via dalam gunung, iwajan itu ke bawah, wala, dan tidak amtan, ke atas. Nah, itu jadi betul-betul rata. Jadi tidak kamu atau tidak engkau ketahui gunung itu ke bawah dan juga ke atas, saking kayak hamparan yang rata gitu sudah. Yaumaidzin, pada hari itu, yattabi'una, sama mengikuti mereka, ada ia pada orang yang memanggil, yaitu malaikat Israfil. La iwaja, yang tidak
nyimpang atau yang tidak bengkok, lahu pada malaikat atau lahu bagi malaikat. Yang malaikat Israfil itu tidak pernah menyimpang, selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Jadi pada hari itu semua mengikuti panggilannya malaikat Israfil yang selalu mengikuti perintahnya Allah, la iwajalah, yang tidak pernah menyimpang. Jadi pada hari itu, yaitu hari kiamat itu, semua akan mengikuti malaikat Israfil, semua akan mengikuti panggilan itu, la iwajalah, yang tidak pernah menyimpang. Wa khosya'at, dan hina opa laswatu, beberapa suara, lirrahmani, kepada Allah yang maha rahman. Dan waktu itu tidak ada orang yang bersuara keras kepada Allah. Jadi nggak ada yang bersuara keras. Nah, itu suaranya lirih semuanya. Fala tasma'u, maka tidak mendengarkan engkau wahai Muhammad, maka tidak mendengarkan engkau wahai Muhammad, illa kecuali hamsan, pada suara samar. Dan kamu tidak mengerti atau tidak mendengarkan suara kecuali ya suara yang samar. Nah, jadi setelah semua mengikuti panggilannya malaikat Israfil itu, sudah semuanya hening, semuanya hening, tapi semua terus bergerak, nggak ada suara yang keras sama sekali, suaranya samar semuanya. Yang ma'idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, la tangfa'u, tidak bermanfaat, la tangfa'u, tidak bermanfaat, apa syafa'atu, syafaat, ila kecuali man, orang adzina, yang telah memberi izin, adzina, yang telah memberi izin, lahu bagi dia man, sopar rohmanu, Allah zat yang maha rohman. Dan pada hari kiamat itu, semua syafaat atau semua pertolongan tidak akan bermanfaat lagi, kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah. Kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah, baru syafaat atau pertolongannya itu bermanfaat. Warodiyah, dan ridho siapa Allah, lahu pada man, lahu pada orang yang diizini Allah itu, kaulan, pada ucapan. Dan Allah ridho terhadap ucapan dia, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma berapa-apa baina aidihim, di depan mereka. Di depan mereka maksudnya akhirat. Wama, dan pada apa-apa khalfahum, di belakang mereka, yaitu dunia. Jadi Allah mengerti yang di akhirat, dan Allah juga mengerti yang di dunia. Allah tahu semuanya itu. Wala yuhituna, dan tidak meliputi mereka, wala yuhituna, dan tidak meliputi mereka, bihi, dengan Allah, ilman, ilmunya. Dan mereka tidak bisa mengetahui Allah, dan mereka tidak bisa mengetahui Allah. Jadi ilmu mereka tidak bisa meliputi pada Allah, maksudnya ya, tidak bisa mengetahui Allah. Wa anati, dan tunduk opal wujuh, beberapa wajah. Wa anati, dan tunduk opal wujuh, beberapa wajah, lil hayy, pada Allah zat yang maha hidup, al qayyum, lagi maha tegak. Dan pada hari itu semua, yaitu beberapa wajah atau semua, tunduk kepada Allah zat yang maha hidup, lagi maha tegak, atau al-qayyum itu lagi maha meramut. Jadi semua orang tunduk kepada Allah. Wa qad khaba, dan sungguh rugi, wa qad khaba, dan sungguh rugi, sapa man, orang, hamala,
yang menanggung dia zulman pada penganiayaan. Penganiayaan maksudnya berbuat syirik. Dan sungguh rugi orang yang berbuat syirik. Orang yang menanggung penganiayaan maksudnya orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah. Jadi sungguh rugi orang itu. Waman dan barang siapa ya'mal yang berbuat dia atau yang mengerjakan dia minas solihati dari beberapa kebaikan, beramal solih, beramal baik, wawa dan sedangkan dia mu'minun orang yang beriman, wawa dan sedangkan dia mu'minun orang yang beriman, fala yakhafu, maka tidak ada kekhawatiran atau maka tidak ada khawatir dia, fala yakhafu maka tidak khawatir dia zulman pada penganiayaan, zulman pada penganiayaan, wala dan tidak khawatir hadman pengurangan, dikurangi pahalanya enggak, atau zulman penganiayaan ditambah dosanya juga tidak. Nah, itu. Jadi barang siapa yang beramal solih dan keadaan iman, barang siapa beramal solih dan keadaannya iman, jadi dia sudah iman terus bisa berbuat baik, maka dia tidak akan pernah khawatir terhadap penganiayaan dan pengurangan. Nah, itulah, umpama itu berupa pahala, juga tidak akan dikurangi. Nah, itu. Atau kalau berupa dosa, ya tidak khawatir untuk ditambah. Wa kadzalika dan demikian itu anzalnahu menurunkan kami Allahu pada Al-Qur'an. Anzalnahu menurunkan kami Allahu pada Al-Qur'an Qur'anan dengan bacaan Arabian berbahasa Arab. Demikian itulah Allah menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi demikian itulah kami Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Wasarrafna dan menerangkan kami Allah, wasarrafna dan menerangkan kami Allah fi di dalam Al-Quran minal wa'idi dari beberapa janji, yaitu janji ancaman maksudnya, lalahum supaya mereka itu yatakun takwa mereka, atau yudisu memperbaharui apal Quran, atau yudisu memperbaharui apal Quran lahum bagi mereka zikron pada sesebutan, zikron pada sesebutan, yaitu hukum atau ya pitutur atau ya cerita-cerita, yaitu jadi cerita-cerita dan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu diperbaharui di dalam kitab Al-Quran. Tujuannya ya supaya mereka itu mau bertakwa, supaya mereka itu mau beriman atau bertakwa. Nah, itu. Jadi yudisulahum zikron itu cerita-cerita dan juga hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, itu diperbaharui di dalam kitab Al-Quran. Tujuannya supaya ya mau iman atau mau bertakwa. Fata'ala maka maha luhur sapa Allah. Fata'ala maka maha luhur sapa Allah. Al-Maliku zat yang jadi raja, Al-Haqqu lagi yang maha hakok, maha nyata. Jadi maha luhur Allah, zat yang menjadi raja dan zat yang maha nyata, maha hakok. Wala tajal dan janganlah tergesa-gesa engkau Muhammad bil Qur'ani pada Al-Qur'an. Wala tajal dan jangan tergesa-gesa engkau wahai Muhammad bil Qur'ani pada Al-Qur'an min qabli ayyuqadha, dari sebelumnya diselesaikan atau dihukumi, dirampungkan sama saja, ilaika kepada engkau Muhammad apa wahyunya Al-Qur'an. Nah, itu jadi asalnya malaikat Jibril di dalam menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad belum sampai selesai itu sudah
langsung diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi malaikat Jibril di dalam menyampaikan wahyu Al-Quran terhadap Nabi Muhammad belum sampai selesai itu sudah langsung diikuti. Gitu. Jadi kamu wahai Muhammad jangan tergesa-gesa menirukan lafal atau ayat-ayat Al-Quran sebelum wahyu Al-Quran itu diselesaikan. Jangan tergesa-gesa diikuti. Nah ini niatnya Nabi Muhammad itu khawatir kalau lupa. Makanya ketika malaikat Jibril menyampaikan langsung segera diikuti. Nah, makanya ini mansuh. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqadha ilaka wahyu. Ini mansuh. Nasanya di surat Al-A'la ayat 6. Surat Al-A'la ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami Allah akan membacakan Al-Quran ini fala tansa, maka tidak akan pernah lupa engkau wahai Muhammad. Yaitu merupakan jaminan dari Allah terhadap Nabi Muhammad bahwasanya setiap dibacakan ayat Al-Quran, Nabi Muhammad pasti bisa memahami, tidak akan lupa. Wakul, dan berkatalah engkau wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Rabbi wahai Tuanku, zidni, tambahkanlah aku ilman, ilmunya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku ya Allah, biar bisa menguasai ilmu, biar bisa memahami ilmu. Walaqad ahidna, dan niscaya sungguh telah berjanji kami Allah, dan niscaya sungguh telah berjanji kami Allah ila Adama, pada Nabi Adam, min qablu, dari sebelumnya. Min qablu, dari sebelumnya, maksudnya sebelum makan buah khuldi. Sebelum makan buah khuldi. Jadi sebelum makan buah khuldi sebenarnya Nabi Adam sudah dijanji oleh Allah. Jadi sudah dijanji oleh Allah. Tapi fanasia, maka lupa siapa Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu lupa dengan janji itu. Walam najid, dan tidak menjumpai kami Allah. Dan tidak menjumpai kami Allah lahu bagi Adam azman, pada ketetapan. Ketetapan maksudnya ya apa itu, untuk sabar menjauhi larangan, enggak. Dan kami Allah tidak menjumpai ketetapan atau ya kesabaran pada Nabi Adam untuk menjauhi larangan. Nah itu, jadi kenyataannya Nabi Adam itu tidak sabar menjauhi larangan itu. Wa idqulna, dan ketika berfirman kami Allah lil malaikati, pada beberapa malaikat, usjudu, bersujudlah kamu sekalian, malaikat, li Adama, pada Nabi Adam. Lalu fasajadu, maka pada sujud mereka, atau maka sama sujud mereka, ila kecuali iblis. Iblis aba, menolak. Siapa iblis? Jadi ketika kami Allah perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, jadi usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Jadi ketika kami Allah perintah kepada malaikat supaya sujud pada Nabi Adam, lalu para malaikat mau bersujud, fasajadu, para malaikat mau bersujud kecuali iblis. Nah itu lah, iblis itu bukan berarti dari golongan malaikat, itu bukan. Nah itu, jadi iblis itu minal jin, jadi termasuk golongan jin, tapi ikut diperintah oleh Allah, karena waktu itu kehidupan iblis itu ya bersama-sama dengan malaikat, yaitu jadi kehidupannya ya bergabung dengan para malaikat, makanya ikut juga diperintah. Tapi abba, tidak, atau menolak siapa iblis, suruh sujud loh, nggak mau. Fakuna, maka berfirman kami Allah, ya Adam, wahai Adam, in hadza, sesungguhnya ini iblis, sesungguhnya ini iblis, iku aduun, musuh laka bagi engkau Adam, walizaujika, dan bagi
istrimu Hawa. Itu. Jadi Allah berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini itu merupakan musuhmu dan musuh istrimu. Jadi iblis ini itu akan menjadi musuh besarmu nanti. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah mengeluarkan sungguh dia iblis. Fala yukhrijannakuma, maka janganlah mengeluarkan sungguh dia iblis, kuma, pada kalian berdua, Adam dan Hawa, minal jannati, dari surga. Fatasko, maka celaka engkau Adam. Dan jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, yang akhirnya kamu akan celaka. Pokoknya jangan sampai iblis mengganggu kamu, mempengaruhi kamu, akhirnya kamu bisa keluar dari surga yang berakibat celaka. Inalaka, sesungguhnya bagi engkau Adam, Allah tajua, bahwa tidak akan lapar engkau via, di dalam surga, wala ta'ro, dan tidak akan telanjang engkau. Dan sesungguhnya di dalam surga bahwa kamu itu tidak akan pernah lapar dan tidak akan telanjang. Jadi nggak akan lapar dan tidak akan telanjang. Jadi dalam surga sini nggak pernah lapar kamu. Wanaka, dan sungguhnya engkau Adam, latat mau, tidak akan haus engkau via, di dalam surga. Tidak akan haus engkau via dalam surga, wala tatha, dan tidak akan kepanasan. Dan di dalam surga sini engkau tidak akan pernah haus dan tidak akan pernah kelaparan. Jadi di dalam surga sini kamu nggak akan lapar, nggak akan telanjang, nggak akan haus, dan juga nggak akan kepanasan. Enak terus. Lalu fawaswasa ilahi syaitonu, waswasa, maka mengganggu, ilahi, kepada Adam, sapa syaitonu, syaitan, maksudnya iblis. Lalu Nabi Adam diganggu oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis. Nah itu, lah pengaruhnya ini, terusnya itu. Kala berkata siapa iblis, ya Adam, wahai Adam, hal aduluka, apakah menunjukkan aku iblis, kepada engkau Adam, ala syajaratil khuldi, atas pohon yang kekal. Syajaratil khuldi, pohon khuldi, pohon yang kekal. Wa mulkin, dan kekuasaan atau kerajaan, layabela, yang tidak rusak apa kerajaan. Layabela, yang tidak rusak apa kerajaan. Iblis ngomong, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon khuldi atau pohon abadi, dan juga kekuasaan yang tidak pernah rusak. Jadi kekuasaan atau kerajaan yang kekal. Jadi pohon abadi dan juga kerajaan yang kekal yang tidak pernah rusak. Jadi wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan? Nah itu loh, pohon abadi. Jadi umpama orang makan itu bisa hidup selama-lamanya. Dan juga kerajaan yang apa istilahnya, yang kekal, nggak akan pernah rusak. Nah ini termasuk pengaruh, istilahnya Jawanya itu apa, iming-imingnya iblis terhadap Adam. Jadi daya tariknya untuk mempengaruhi Adam. Lalu fakala, maka makan keduanya Adam dan Hawa, minha, dari sajaratil khuldi, minha, dari sajaratil khuldi.
Nah, ternyata Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa terpengaruh, akhirnya makan buah khuldi itu, makan pohon khuldi itu. Nah, setelah makan fabadat maka tampak lahuma bagi keduanya, Adam dan Hawa, opo sau'atuhuma, aurat keduanya, kejelekan keduanya, maksudnya auratnya. Nah, jadi setelah makan buah khuldi langsung auratnya kelihatan, pakaian yang menutupi keduanya hilang, sudah lenyap, akhirnya kelihatan auratnya. Watofiko dan berbuat keduanya, keduanya Adam dan Hawa, Yakhsifani menganyam keduanya, alaihima atas keduanya Adam dan Hawa, miwarokil jannah dari dedaunan surga, Lalu Adam dan Hawa itu menganyam dedaunan surga untuk menutupi auratnya. Jadi dibuat sebagai pakaian penutup auratnya itu. Jadi setelah auratnya kelihatan, pakaiannya lepas, langsung Adam dan Hawa menganyam dedaunan surga untuk digunakan menutupi auratnya. Waso dan menentang sopa Adamu, Nabi Adam, Robbau pada Tuhannya Adam, menentang kepada Allah, fagowa maka durhaka, maksudnya ya lupa siapa Adam. Dan Nabi Adam itu menentang Tuhannya, menentang perintahnya Allah, dan lupa perintahnya Allah, lupa nasihatnya Allah, bahwasanya Allah sudah perintah, sudah berpesan jangan sampai sekali-sekali gitu loh, jangan sampai sekali-sekali makan pohon khuldi itu. Tapi ternyata Adam dan Hawa itu lupa, akhirnya terpengaruh ucapannya iblis. Sumajatabahu, kemudian memilih pada Nabi Adam, sabarobuhu Tuhannya Adam, fataba maka menerima siapa Allah alaihi terhadap Nabi Adam, fataba maka menerima tobat ya siapa Allah alaihi terhadap Nabi Adam, wada dan menunjukkan siapa Allah, yaitu ditunjukkan sehingga bisa mengucapkan kalimat tobat. Jadi ditunjukkan sehingga bisa mengucapkan kalimat tobat, seperti ditulis atau diterangkan di surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu. Nah, kemudian sumajataba rabbuhu fataba alaihi fahada. Kemudian Allah memilih Nabi Adam, dan menerima tobatnya, dan Allah menunjukkan pada Nabi Adam kalimat-kalimat tobat, yaitu kalimat tobat ya. Nabi Adam bisa mengatakan kalimat tobat karena memang kehendak Allah, karena memang oleh Allah dipilih. Beda dengan iblis, sama-sama mengerjakan kesalahan, tapi iblis tidak dipilih, tidak ditunjukkan kalimat tobat, ya telah. Akhirnya tidak bisa bertobat ketika di dunia ini. Qala, berfirman siapa Allah, Ibito, turunlah kalian berdua, Adam dan iblis, minha dari surga, jami'an, kesemuanya. Badukum, sebagian kamu sekalian, libadin, pada sebagiannya, aduun, menjadi musuh. Lalu Allah perintah pada keduanya Adam dan iblis supaya
semuanya turun dari surga, yang mana sebagian dari kalian itu menjadi musuh bagi sebagiannya, saling menggoda, saling mengganggu. Fa imma ya'tiyanakum, maka seandainya datang sungguh kepada kamu sekalian, mini dariku Allah, apa hutan petunjuk, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Faman, maka barang siapa itaba yang mengikuti dia hudaya pada petunjukku Allah, fala yadhillu, maka tidak akan sesat dia, wala yashqa, dan tidak celaka dia. Seandainya ada petunjuk dariku datang pada kalian, yaitu ada petunjuk yang dibawa oleh Rasul sampai pada kalian, lalu siapa saja yang mau mengikuti petunjukku itu, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasul itu, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi Allah berfirman, kalau kedatangan petunjukku yang dibawa oleh Rasul, kok dia bisa mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasul itu, maka firman Allah atau kata Allah itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, pasti benarnya. Tapi sebaliknya, waman, dan barang siapa a'radha, yang berpaling dia, an dzikri, dari peringatanku Allah. Berpaling berarti kan nggak bisa mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasul itu. Fa innalahu, maka sesungguhnya bagi dia man, opo ma'isyatan, kehidupan dongkan yang sempit, Tapi sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya tidak bisa mengikuti petunjukku yang dibawa oleh Rasul itu, jadi dia menolak, nggak mau mengikuti, yaitu berpaling, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit itu di dunianya ya sempit, di alam kuburnya mendapatkan siksa. Wa nasyuru, dan akan mengumpulkan kami Allah pada dia, man, yaumul kiamat, besok pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Buta ini bisa buta matanya, atau bisa juga tidak ada hujah besok hari kiamat. Dan besok hari kiamat kami Allah akan mengumpulkan dia dalam keadaan buta matanya, atau ya tidak ada hujah lagi bagi dia, sudah nggak bisa beralasan lagi bagi dia. Mau alasan apa untuk membela dirinya, sudah tidak bisa, tidak akan diterima oleh Allah. Qala, berkata dia, man, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani, karena apa mengumpulkan engkau Allah ni padaku? Lima hasyartani, karena apa mengumpulkan engkau Allah ni padaku? A'ma, dalam keadaan buta, nggak bisa melihat, nggak bisa beralasan ini. Padahal wakuntu dan sungguh ada aku, maksudnya waktu di dunia, iku basiron, melihat. Jadi dia berkata, ya Allah, kenapa
engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta. Padahal waktu di dunia aku bisa melihat, bisa mengerti. Tapi kenapa kok di hari kiamat ini atau di akhirat ini engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, sudah nggak bisa melihat apa-apa, atau tidak bisa beralasan lagi, padahal di dunia dulu ya bisa melihat. Kalau berfirman siapa Allah, kadzalika, demikian itulah, atatka, telah datangkah pada engkau, telah datang kepada engkau apa ayatuna, ayat-ayat kami Allah, tapi fanasitaha, maka lupa engkau ha pada ayat. Terus Allah berfirman, sebenarnya kamu telah kedatangan ayat-ayatku, tapi engkau melupakannya. Padahal sudah ada ayat-ayatnya Allah, atau orang yang amar ma'ruf kepada kamu, orang yang mengajak kepada kamu. Jadi sudah datang ayat-ayatku, tapi engkau melupakannya. Nah, tidak bisa menerima, atau yang melupakan, mengabaikan itu. Wa kadzalika, dan demikian pula al-yauma, pada hari ini, al-yauma, pada hari ini, tunsa, dilupakan engkau. Begitu juga hari ini atau saat ini engkau dilupakan. Maksudnya dilupakan ya ditinggal di dalam seksa. Waktu di dunia dulu sebenarnya kamu sudah kedatangan ayat-ayatku, tapi kamu melupakan, nggak bisa menerima. Nah, buktinya ya nggak mau iman. Nah, sekarang ini di akhirat atau di hari kiamat ini engkau dibalas dilupakan. Dilupakan maksudnya ditinggal di dalam seksa. Wa kadzalika, dan demikian itulah, demikian itulah membalas, iku najzi, membalas kami Allah, man, pada orang, asrofa, yang melewati batas dia, yang melanggar atau melewati batas, walam yu'min, dan tidak iman dia atau tidak percaya dia, bi ayati rabbih, pada ayat-ayat Tuhannya. Demikian itulah kami Allah membalas pada orang yang melewati batas, atau pada orang yang melanggar dan tidak iman terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap ayat-ayat Tuhannya. Waladzabul akhirati, dan niscaya siksa akhirat, iku asyaddu, lebih sangat atau lebih berat, wabako, dan lebih tetap atau ya lebih kekal. Dan niscaya siksa akhirat itu lebih berat dan lebih kekal atau lebih tetap. Yaitu ancaman siksaan bagi orang yang melupakan ayat-ayatnya Allah, yang tidak bisa menerima ayat-ayatnya Allah. Oleh Allah nanti di akhirat akan dibalas. Afalam yahdi, apakah maka tidak menerangkan siapa Allah? Lahum, pada mereka, kam, banyak, ahlakna, telah merusak kami Allah, kam, banyak, ahlakna, telah merusak kami Allah, keblahum, sebelum mereka, mereka kafir Mekah, minal kuruni, pada beberapa golongan. Jadi golongan-golongan zaman dulu sebelum kafir Mekah. Contohnya ya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lot, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yamsuna, sama berjalan mereka, mereka orang-orang kafir Mekah, fi masakinim, di dalam tempat mereka, mereka kurun, yaitu golongan atau orang-orang zaman dulu yang dirusak itu. Nah itu. Jadi apakah
Allah belum menjelaskan atau menerangkan kepada orang-orang kafir Mekah itu bahwa telah banyak golongan-golongan sebelum mereka, yaitu orang zaman dulu yang mana mereka itu, atau ya orang-orang kafir Mekah sendiri itu melewati ketika perjalanan, yaitu melewati ke tempat atau ya desanya orang-orang kafir zaman dulu yang dirusak itu. Jadi kebiasaan orang Quraisy ketika berdagang ke Syam itu ya melewati daerah atau wilayah kaum-kaum zaman dulu yang dirusak oleh Allah itu. Berarti ya tahu sebenarnya. Jadi tahu buktinya. Ini loh tempat dirusaknya orang-orang kafir zaman dulu karena menentang Allah, karena tidak mau iman. Nah inilah tinggalannya, ini tempatnya ini. Nah, itu. Jadi orang kafir Mekah itu tahu persis tempat di kampung atau wilayah dirusaknya orang-orang kafir zaman dulu. Nah, inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu opol ayatin, niscaya beberapa ayat atau sebagai tanda kekuasaan Allah liulin nuha, bagi orang yang memiliki akal, maksudnya orang iman. Demikian itu merupakan ayat bagi orang yang mempunyai akal. Jadi bagi orang iman baru yang punya akal melihat wilayah atau tempat dirusaknya kaum-kaum zaman dulu itu sebenarnya sebagai peringatan itu. Itulah sebagai nasihat. Ini loh, karena kaum zaman dulu itu menentang Allah, tidak mau iman, akhirnya atau akibatnya seperti ini. Itu sebenarnya sebagai nasihat sebenarnya. Itu sudah sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah itu. Ya. Tapi ya kenyataannya ya orang kafir Mekah tetap tidak mau iman. Walaulah kalimatun, dan seandainya tidak ada kalimat, dan seandainya tidak ada kalimat sabakot yang telah lewat. Apa kalimat? Sabakot yang telah lewat apa kalimat? Mir rabbika, dari Tuhan engkau Muhammad, yaitu ayat atau kalimat tentang penundaan siksa. Lakana, maka niscaya ada apa siksa, maka niscaya ada apa siksa, ikuli zaman, tetap. Wajalun, dan ajal atau ya tempo musamman yang ditentukan. Maksudnya itu walaula kalimatun sabakot mir rabbika wajalun musamma lakana lizama. Jadi seandainya tidak ada kalimat tentang penundaan siksa, dan begitu juga tentang ajal yang ditentukan, ajalun musamma, ajalun musamma, ajal ditentukan, maka lakana lizaman, maka siksa itu akan tetap, menimpa pada orang-orang kafir itu. Maka niscaya siksa itu akan tetap, maksudnya tetap akan menimpa pada mereka. Nah itu. Lah untungnya itu ada kalimat tentang penundaan siksa. Orang-orang yang melanggar, orang-orang yang enggak iman, tidak langsung disiksa sebagaimana orang-orang kafir zaman dulu. Orang-orang yang nggak mau iman, orang yang menentang, melanggar, lah untungnya tidak langsung disiksa, masih diberi kesempatan. Ya, masih ditunda dulu. Barangkali mau tobat, barangkali mau iman, masih diberi kesempatan. Lah, coba kalau tidak ada kalimat tentang penundaan siksa. Ya.
orang pokoknya melanggar, orang tidak mau iman langsung disiksa, ya niscaya akan hancur semuanya. Ya. Jadi seandainya tidak ada kalimat tentang penundaan siksa dan juga ajalun musamma, yaitu ajal yang ditentukan, maka niscaya siksa itu akan tetap menimpa pada mereka orang kafir. Nah, untungnya masih ada kalimat tentang penundaan siksa. Ketika melanggar masih diberi kesempatan dulu, barangkali bisa introspeksi, nah itu bisa bertobat. Fasbir, maka sabarlah engkau Muhammad, alama terhadap apa-apa atau atas apa-apa yakuluna yang berkata mereka orang-orang kafir. Sabarlah Mat menghadapi ucapan orang-orang kafir itu. Oke. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad, alama atas apa-apa yakuluna yang berkata mereka orang-orang kafir. Karena itu sabarlah engkau wahai Muhammad menghadapi ucapannya orang-orang kafir. Wasabbi, dan mensucikanlah engkau Muhammad, dan mensucikanlah engkau wahai Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Maksudnya itu perintah supaya sholat. Wasabbi bihamdi rabbika, maksudnya dan sholatlah engkau Muhammad qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Sebelum terbitnya matahari berarti sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelumnya terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari berarti sholat asar. Wa min ana illaili, dan di saatnya malam atau di waktu malam atau di saatnya malam. Sholat di waktu malam berarti maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Fasabbih, maka mensucikanlah engkau wahai Muhammad, maka mensucikanlah engkau wahai Muhammad, maksudnya sholatlah wa atrafan nahar, di waktu ujungnya siang atau di saat ujungnya siang. Ujungnya siang maksudnya sholat duhur. Lalaka, barangkali engkau wahai Muhammad tardo, ridho engkau. Ridho ini maksudnya ya senang sebab menerima pahala. Dan sholatlah engkau wahai Muhammad, maksudnya ya 5 waktu sholat ini, yaitu di saat sebelum terbitnya matahari, dan sebelum terbenamnya matahari, dan pada saat malam hari, dan juga sholatlah pada waktu di ujungnya siang. Di ujungnya siang maksudnya sholat duhur itu, supaya kamu itu ridho sebab menerima pahala dari Allah, sebab menerima surga dari Allah. Ya, ini apa itu mengisyaratkan perintah sholat 5 waktu. Wala tamuddanna, dan janganlah memanjangkan sungguh engkau wahai Muhammad, dan janganlah memanjangkan sungguh engkau wahai Muhammad ainaika, pada 2 matamu. Maksudnya engkau jangan terpengaruh, jangan silau ilama pada apa-apa, mata'na yang telah memberi kesenangan kami Allah, mata'na yang telah memberi kesenangan kami Allah dengan azwajan pada beberapa macam, minhum dari mereka orang kafir, zahratid dunya, zahratal hayatid dunya, pada perhiasan kehidupan dunia.
Jadi perhiasan kehidupan dunia, kemewahan atau kekayaan, itu dunia yang bermacam-macam itu. Tujuannya linaftinahum, supaya menguji kami Allah atau mencoba kami Allah pada mereka orang kafir di dalam ma. Wahai Muhammad, engkau janganlah terpengaruh atau enggak usah istilahnya silau, enggak usah terpengaruh terhadap kekayaan atau ya perhiasan atau kemewahan kehidupan dunia yang bermacam-macam yang telah kuberikan kepada orang-orang kafir itu. Jadi kekayaan atau kemewahan atau perhiasan yang bermacam-macam yang aku berikan pada orang-orang kafir itu, kamu nggak usah terpengaruh, kamu nggak usah silau. Nah itu semuanya tujuannya linaftinahum fih, tujuannya yaitu supaya aku menguji mereka dengan kekayaan itu, dengan kemewahan itu. Jadi kekayaan atau kemewahan atau perhiasan dunia yang aku berikan pada orang kafir itu sebagai ujian itu. Nah itulah, itu sebagai cobaan itu. Warizku rabbika, Tuhan, rezeki Tuhanmu, warizku rabbika, rezekinya Tuhanmu itu khairun, lebih baik, wa baqa, dan lebih tetap atau lebih kekal. Nah itu. Nah, adapun rezekinya Allah yaitu berupa surga, itu lebih baik dan lebih tetap atau lebih kekal daripada kekayaan dunia itu, kemewahan dunia yang dimiliki oleh orang kafir itu. Kamu nggak usah terpengaruh. Nah itu loh, rezekinya Allah berupa surga atau apa itu masih jauh lebih baik. Wamu, dan perintahlah engkau wahai Muhammad ahlaka pada keluargamu bisolah, mengerjakan sholat. Wastabir, dan sabarlah engkau wahai Muhammad alaiha, menetapi sholat. Dan perintahlah keluargamu mengerjakan sholat dan sabarlah di dalam menetapi sholat. Berarti dalam menetapi kewajiban sholat itu harus sabar. Karena kalau sudah nggak sabar nggak bisa. Nah, itulah. Apalagi waktu-waktu sholat itu biasanya kan, waktu-waktu yang kadang-kadang di saat yang berat, saat sibuk, atau bahkan malah di waktu-waktu yang seharusnya santai, harus mengerjakan sholat. Makanya harus sabar. Lana saluka, tidak minta kami Allah kepada engkau Muhammad rizkon, pada rezeki. Itu tidak. Nah itulah. Jadi kami Allah tidak akan pernah minta rezeki pada kamu, atau tidak akan pernah minta istilahnya itu pemberian dari kamu, enggak. Malah nahnu, kami Allah ikut narzukuka, memberi kami atau memberi rezeki kami kepada engkau wahai Muhammad. Malah nah itulah, kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Wal akibatu, dan akibat yang baik. Wal akibatu, dan akibat yang baik iku litaqwa, bagi orang yang ahli takwa. Litaqwa, bagi orang yang ahli takwa. Dan sedangkan akibat yang baik atau akibat yang terpuji itu bagi orang yang ahli takwa. Wa qalu, dan berkata mereka, laula yatina, hendaklah datang siapa Nabi Muhammad kepada kami. Jadi hendaklah datang siapa Muhammad kepada kami biayatin, dengan membawa ayat mirobi, dari Tuhannya Muhammad, maksudnya mujizat. Jadi kalau memang Muhammad ngaku jadi rasul, ngaku jadi utusan, hendaklah dia datang pada kami dengan membawa ayat atau dengan membawa mujizat sebagai tanda dia itu utusan Allah. Berarti ya seperti rasul-rasul zaman dulu gitu loh, kalau memang jadi rasul. Nah terus dijawab oleh
Allah. Awalam tatihim, apakah belum datang himbada mereka orang kafir? Apakah belum datang himbada mereka orang kafir? Apa bayinatuma, keterangannya apa-apa? Keterangannya apa-apa maksudnya ya Al-Quran. Fisuhufil ula, fisuhufi di dalam beberapa buku, al-ula yang awal. Buku yang awal maksudnya kitab Taurat atau Injil. Taurat Injil. Jadi apakah mereka itu belum kedatangan apakah mereka itu belum kedatangan Al-Quran yang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab dulu, yaitu kitab Taurat Injil, yang disitu dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Bahkan sudah toh. Jadi kitab sebelumnya itu dalam Taurat Injil kan sudah dijelaskan. Sudah datang tentang Al-Quran atau ya mukjizat yang dijelaskan di kitab Taurat Injil itu. Jadi sebenarnya mereka sudah kedatangan penjelasan itu. Dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan mukjizat. Walau anna, dan seandainya sesungguhnya kami Allah iku ahlaknahum, merusak kami Allah pada mereka biadzabin dengan siksa mingkobeli dari sebelum turunnya Al-Quran atau sebelum datangnya Muhammad, laqalu, maka niscaya berkata mereka, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, hendaklah mengutus engkau Allah, ilaina kepada kami, rasulan pada seorang rasul, lalu fanat tabi'a, maka mengikuti kami ayatika pada ayat-ayat engkau Allah, min qabli an nadhilla, dari sebelumnya hina kami, maksudnya di dunia, wanahzadan ya sama, hina kami, hina di akhirat maksudnya. Seandainya kami Allah merusak mereka orang kafir dengan siksa sebelum turunnya Al-Quran atau sebelum datangnya Muhammad, maka niscaya mereka berkata, ya Allah, hendaklah engkau mengutus dulu seorang rasul kepada kami, lalu kami akan mengikuti ayat-ayat engkau yang dibawa rasul itu, sebelum kami rusak di dunia ini, atau sebelum kami hina di dunia ini, atau sebelum hina di akhirat. Jadi itulah alasannya orang kafir. Jadi sebelum datangnya Nabi atau sebelum datangnya Al-Quran, minta supaya didatangkan Rasul dulu. Nah, di atas tadi setelah Rasul datang betul, minta supaya dituruni mukjizat. Yes, nah begitulah seterusnya namanya orang kafir. Kesimpulannya tetap tidak mau iman, tidak mau percaya. Kul, katalah Muhammad, kulun kesemuanya atau ya satu-satunya iku mutarabbisun, orang yang menunggu. Fatarabbasu, maka menunggulah kamu sekalian. Jadi katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya semuanya kita adalah saling menunggu. Karena itu fatarabbasu, maka silahkan kalian menunggu. Fasatalamuna, maka akan mengetahui kamu sekalian, man, siapakah ashabus sirat, pemilik jalan asawi yang benar. Ashabus sirat, pemilik jalan asawi yang benar. Waman, dan siapakah itada, orang yang mengambil petunjuk terhadap kebenaran ini.
Nah itu, katakanlah Muhammad, kita semuanya ya, saling menunggu, maka tunggulah. Nah, itulah. Nanti kamu akan tahu sendiri siapa ya, pemilik jalan yang benar dan siapa yang sebenarnya bisa mengambil petunjuk itu. Ya, makanya ini apa itu mansuh nasinya Saif. Jazakumullah khairan. Insyaallah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit penyampaiannya Allah memberikan tambahan kefahaman, tambahan kelancaran, kebarukan bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.